Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kire Dali Fanzen dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul definisi agama dan pengalaman agama. Saya Kire Dali Fanzen sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang definisi agama. Agama adalah sebuah sistem yang mengatur kepercayaan dan kepribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serat tata kaidah yang berhubungan dengan budaya atau kebudayaan, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan kehidupan. Banyak agama yang memiliki metodologi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup yang menjelaskan asal-usul kehidupan atau alam semesta ini. Secara sederhana, pengertian agama dapat dilihat dari sudut kebahasaan atau sering disebut dengan etimologis dan sudut istilah yang sering disebut dengan terminologis. Dalam masyarakat Indonesia, selain kata agama dikenal juga dengan kata ad-din yang berasal dari bahasa Arab dan kata religi dari bahasa Eropa. Bila diartikan dari kata agama, sebenarnya berasal dari kata Sanskerta a dan gam. A artinya tidak dan gam artinya pergi. Jadi, kata tersebut berarti tidak pergi, tidak di tempat, atau arti kata lain langgeng. Agama diwariskan dengan secara turun-menurun. Agama memang mempunyai sifat demikian, apalagi yang mengatakan bahwa agama yang berarti teks atau kitab suci, dan agama-agama memang mempunyai kitab suci. Sedana dengan Mukti Ali M. Sutrapateja mengatakan bahwa salah satu kesulitan untuk berbicara mengenai agama secara umum ialah adanya perbedaan-perbedaan dalam memahami arti agama. Di samping ada perbedaan di dalam memahami serta penerimaan setiap agama terhadap suatu usaha memahami agama. Setiap agama memiliki interpretasi diri yang berbeda dan keluasa yang interpretasi diri juga berbeda-beda. Terima kasih. Baiklah, saya Isnalia Saputri akan melanjutkan materi tentang definisi agama yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Kirei. Definisi agama adalah kekuatan gaib yang diyakini berada di atas kekuatan manusia dan didorong oleh kelemahan serta keterbatasannya. Manusia merasa berhajat akan pertolongan dengan cara menjaga dan membina hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut. Sebagai realisasinya adalah sikap patuh terhadap pemerintah dan larangan kekuatan gaib tersebut. Definisi agama tersebut merupakan suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengannya, dan juga sebagai tatanan Tuhan yang dapat membimbing orang-orang yang berakal untuk berusaha mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Harun Nasution juga menyimpulkan, definisi agama adalah sebagai berikut. 1. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang harus dipatuhi. 2. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. 3. Pengikatan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan mempengaruhi perbuatan-perbuatannya. 4. Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. 5. Suatu sistem tingkah laku yang berasal dari sesuatu kekuatan pada satu kekuatan gaib. 6. Pemujaan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib. 7. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia. 8. Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengalaman keagamaan menurut Joseph Watts. Berbicara tentang pengalaman keagamaan, tentu saja sangat terkait dengan manusia yang notabene adalah pelaku atau pelaksana dari ajaran atau doktrin dari sebuah agama. Hal ini berarti pengalaman keagamaan hanya akan diperoleh oleh manusia yang melaksanakan ajaran agamanya. Tanpa itu, maka seseorang akan sangat sulit untuk memahami dan memperoleh pengalaman keagamaan. Hal seperti ini sebagaimana ungkapan Joseph Watts yang memberikan pengertian pengalaman keagamaan adalah merupakan aspek batinia dari saling hubungan antara manusia dan pikirannya dengan Tuhan. Menurut Zakia Darajat, hubungan batin seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ilmu jiwa dinamakan pengalaman keagamaan. Jadi tegasnya, pengalaman keagamaan merupakan aktivitas manusia dalam keberhadapannya dengan Sang Pencipta. Aktivitas tersebut akan menjadi segi batinia dan lahiriah, sehingga oleh karenanya manusia akan mengembangkan hubungan dengan Tuhan tersebut dalam bentuk pola-pola perasaan yang sistem-sistem pemikirannya, keyakinan religius, ajaran agama, mitos, dan dogma, sistem kelakuan sosial, upacara, sembahyang bersama, ritus, liturgi, dan organisasi-organisasi dengan orang lain akan terasa berbeda karena pengalaman keagamaan seseorang dengan orang lain akan terasa berbeda. Karena pengalaman keagamaan merupakan aspek batinnya seseorang sehingga akan terasa seolah-olah kondisi subjek tersebut sangat dominan, namun sesungguhnya bukanlah perihal yang subjektif yang dikehendaki dalam penelitian ini, tetapi aspek universal dari pengalaman keagamaan yang dirasakan. Dengan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengalaman keagamaan merupakan hubungan batin seseorang terhadap suatu kekuatan supranatural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazhar Henry. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Wira, pengertian keagamaan menurut Joachim Wunsch. Jadi dengan pengertian tersebut kita ini dapat memahami bahwa pengalaman keagamaan merupakan hubungan batin seseorang terhadap sesuatu kekuatan supranatural atau Tuhan. Kemudian hubungan tersebut itu dapat diciptakan dalam bentuk pikiran kita, perasaan, dan dengan perasaan dengan cara melaksanakan ajaran-ajaran agama dan semua bentuk ritual keagamaan. Jadi pengalaman keagamaan setiap orang akan berbeda karena perbedaan tingkat pengalaman keagamaan ajaran agama yang dilakukan oleh orang tersebut merupakan pengalaman yang bersifat individu dan dirasakan oleh orang yang mengalami. Pengalaman keagamaan pada hakikatnya itu merupakan pengalaman rohani. Orang yang mengalami masalah tersebut merasakan seolah-olah mampu menjangkau zat yang maha gaib dan maha suci atau Tuhan yang berada di luar alam nyata dengan melaksanakan ajaran agama. Kemudian menurut Joachim Wunsch ada dua cara untuk meneliti hakikat pengalaman keagamaan. Yang pertama itu menggunakan deskripsi sejarah agama, sekte atau aliran pemikiran keagamaan itu sendiri. Dan yang kedua dengan menelusuri pengalaman seorang, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman kolektif. Kemudian dari sini kita dapat mengetahui bahwa pengalaman keagamaan itu memang benar-benar ada. Nah, meskipun tidak dapat dipisahkan dari pengalaman manusia pada umumnya, menurut Wunsch, agama agar menjadi pengalaman yang terstruktur, pengalaman keagamaan itu memerlukan 4 macam kriteria. Yang pertama, pengalaman tersebut merupakan respon terhadap suatu yang dipandang sebagai realitas mutlak. Yang kedua, pengalaman tersebut melibatkan pribadi secara utuh, integral, baik pikiran, emosi maupun kehendaknya.
Kemudian yang ketiga itu pengalaman tersebut memiliki intensitas yang mengatasi pengalaman-pengalaman manusia yang lainnya. Yang keempat, pengalaman tersebut dinyatakan dalam perbuatan karena memiliki sifat imperatif dan merupakan sumber utama motivasi dan perbuatan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik Silo. Saya akan meneruskan makalah kami yang berjudul pengalaman beragama. Adapun pengertian pengalaman beragama, menurut Jalaluddin, pengalaman beragama adalah suatu perasaan yang muncul pada diri seseorang setelah menjalankan ajaran agama. Pengalaman beragama disebut juga dengan pengalaman spiritual, pengalaman suci, atau pengalaman mistik. Pengalaman tersebut berisikan pengalaman individual yang dialami ketika seseorang berhubungan dengan Tuhan. Menurut Wat Asmoro, bahwa ada 4 macam bisa dikatakan sebagai pengalaman beragama. Yang pertama, tanggapan terhadap apa yang dihayati sebagai realitas mutlak. Yang kedua, tanggapan yang menyeluruh. Dan yang ketiga adalah pengalaman tersebut memiliki kedalaman. Yang keempat, pengalaman keagamaan yang murni. Mungkin hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kurangan, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.